Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali lagi pada malam hari ini kita akan membahas makna Bukit Sion yang ke-35. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami jawab syukur Tuhan, Kau sungguh baik kami. Engkau memelihara kami, menyelamatkan kami, memimpin sepanjang hari ini dengan kuasa-Mu. Engkau melindungi kami dengan kuasa darah anak domba dari Yesus Kristus. Kau memberikan perlindungan, pertolongan Tuhan, dan kami selalu ditolong Tuhan, dihalau dari segala roh-roh jahat, roh-roh dunia orang mati, roh-roh dunia orang mati, roh kematian, roh santet, sihir, tenung, tumbal, roh maut dan yang maut, roh segala penyakit apapun, roh penyakit demam berat, segala penyakit apapun termasuk COVID-19 dipatahkan kuasanya dengan darah Allah, darah Yesus Kristus Tuhan, darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus Tuhan, pimpin kami dalam belajar makna Bukit Sion yang ke-35, urapi Tuhan hamba-Mu dan urapi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan benar-benar mendapatkan rhema dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali. Amin. Ya, kita akan bahas makna Bukit Sion yang ke-35 ya. Di sini ada dua maknanya. Yang pertama adalah Sion tempat mengajarkan firman Allah. Jadi Sion itu adalah tempat mengajarkan firman Allah. Kita buka di Yesaya 2, 2-3 ya. Yesaya 2. Yesaya 2, 2-3. Kita baca ya. Yesaya 2, 2-3. Yesaya 2, 2-3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Jadi Sion itu tempat mengajarkan firman Tuhan, ya, tepat sekali. Kenapa? Karena dibilang di sini akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Jadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Artinya apa? Bahwa di sini ada suatu jaminan. Tegak itu karena bukan kekuatan dari manusia atau dari bangunan itu sendiri atau dari kondisi itu sendiri, tapi tegak ini karena anugerah Tuhan ya. Jadi gunung-gunung rumah Tuhan ini akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah, segala bangsa, berarti semua bangsa di bumi ini akan berduyun-duyun untuk ke rumah Tuhan, karena gunung Sion itu ya. Ayat ketiganya, Yesaya 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya." Jadi yang diajarkan jalan-jalan Tuhan. Jadi Sion adalah tempat mengajarkan firman Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan itu jalan-jalannya Tuhan. Ya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi Sion itu bicara pengajaran, Yerusalem bicara firman Tuhan. Ya, supaya mengajak kita tentang jalan-jalannya. Kita nggak pernah tahu jalan-jalan Tuhan kalau tidak dipimpin oleh Roh Tuhan, tuntunan Roh Tuhan. Ya, karena jalan-jalan kita itu kalau yang kita lihat itu bersifat kadang tidak pasti ya. Tapi jalan-jalan Tuhan pasti nyata ya. Jadi tempat Sion itu adalah tempat mengajar firman Tuhan. Jadi yang diajar adalah firman Tuhan. Ya, karena bangsa-bangsa akan belajar firman Tuhan ya. Ya, yang diajar apa? Jalan-jalan Tuhan. Kita buka di Matius 28 ayat 19-20. Matius 28 19-20 ya, saya bacakan. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Ya, ini bicara tentang amanat agung yang Yesus berikan ya kepada gerejanya dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Ya, jadi ini amanat agung ini bicara tentang pengajaran. Makanya dibilang di sini adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita harus mengajarkan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan, misalnya baptis harus selam, ya, baptis. Terus kita harus memberikan perpuluhan, terus kita harus menolong orang lain, kita harus berbakti ya pada orang tua. Kita yang paling utama adalah kita harus menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, ya, menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, supaya kita tahu benar-benar kita orang pilihannya yang dikenankan Tuhan, tidak bercela, tidak berdosa dalam representasinya Tuhan ya, diangkat kembali. Maksudnya diangkat ke awan. Jadi kita tidak masuk dalam awan, terangkat dalam menyongsong Tuhan di angkasa ya. Jadi menyongsong. Yang kedua adalah Sion bicara tempat para guru kebenaran. Jadi tadi pertama Tuhan mendapatkan Sion sebagai tempat mengajarkan firman Tuhan. Yang kedua, tempat Sion adalah tempat para guru kebenaran. Kita baca di Yoel 2 ayat 23. Yoel 2 ayat 23. Yoel 2 ayat 23 saya bacakan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Ya. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Saya ulang ya, Yoel 2 ayat 23. Yoel 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Jadi ini apa maksud firman-Nya ya? Jadi di sini Sion ada tempat para guru kebenaran ya. Kita tahu ya bahwa kata hujan awal itu artinya seorang pemanah atau guru. Berasal dari bahasa Ibrani maureh. Maureh itu adalah hujan ya, hujan awal. Seorang pemanah atau guru ya. Jadi ini bicara mengenai tentang anak pertama ya. Anak pertamanya siapa ya? Anak pertama itu maksudnya hujan awal ya. Maksudnya korban-korban yang sulung. Maksudnya korban-korban sulung. Kalau kita baca di Wahyu 14 ayat 4, manusia itu ada ditebus sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba ya. Kita anak pertama yang mendapatkan kasih karunia ini ya, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Jadi kita lihat bahas ya. Hujan awal itu bicara mengenai seseorang pemanah atau guru ya. Itu artinya maureh. Jadi kita akan diberikan para guru-guru kebenaran, sudah ditebus kita menjadi para guru kebenaran. Makanya di ayat ke Wahyu 14 ayat 5 itu, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Artinya apa? Di orang-orang yang di Bukit Sion itu sebagai korban-korban sulung, anak pertama, berarti anak-anak yang seperti anak pertama Tuhan adalah Yesus Kristus sebagai yang sulung di antara banyak saudara ya. Tapi kita bersama-sama anak pertama itu artinya ditebus ya, beda sama Tuhan. Kalau Tuhan kan ditetapkan jadi anak korban-korban sulung ya, anak yang pertama, tapi kita ditebus untuk kita bisa sama-sama bersama Tuhan ya, sama-sama bersama Tuhan di posisi kita, di sama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Ya. Kata Ibrani dengan adilnya diterjemahkan sebagai sedakah, artinya secara harfiah artinya kebenaran ya. Jadi karena itu hujan awal dengan adilnya dapat diterjemahkan sebagai guru-guru kebenaran. Jadi memang di sini kita menjadi pengajar ya. Korban-korban sulung bagi Allah itu adalah sebagai pengajar di Bukit Sion. Ya. Bahkan di situ di Wahyu 14 ayat 2-3 itu berhubungan dengan
musik ya. Musik ya. Maksudnya menyanyikan puji-pujian dengan bersuara atau dengan alat musik. Ya, jadi kita ini benar-benar harus menyadari bahwa ini adalah hujan kiasan tentang pengajaran pencurahan Roh Kudus ya. Ini hujan itu berbicara dengan pencurahan Roh Kudus. Jadi kita benar-benar tiap hari minta dicurahkan Roh Kudus tiap hari, karena Roh Kudus akan memeteraikan kita sampai kedatangan Tuhan sebagai miliknya Allah. Miliknya Allah, kita sebagai miliknya Allah. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapak surga, terima kasih Tuhan karena kami mengaminkan apa yang Kau sampaikan pada malam ini. Terima kasih atas firman-Mu, biarlah kami Tuhan Sion sebagai tempat mengajar firman Tuhan dan tempat para guru-guru kebenaran. Biarlah kami Tuhan mau Tuhan untuk mengajarkan firman Tuhan, dan kami mau jadi seperti firman-Mu bila berkata untuk menjadi guru-guru kebenaran. Biarlah Tuhan Yesus guru kebenaran itu dimulai dari keluarga kami bersama isi anak-anak kami dan bersama keluarga besar-besar kami Tuhan. Kalau ada kesempatan biarlah kami bisa di pengajaran Tuhan, dari pengajaran yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, berkati malam ini Bapak Ibu yang menyaksikan ini, saudara kami. Kuasa darah Allah dan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu dan saya. Dan kami berdoa Tuhan, kuasa darah Allah dan Yesus Kristus juga Tuhan menuntun hidup kami sebagai terang. Firman-Mu terang bagi berita bagi kami dan terang bagi jalan kami ya firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikan kami tidur nyenyak, bangun besok pagi jam 4, jam 5 dengan tubuh disegarkan. Kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami waktu tidur, tolak roh kematian muda, roh segala santet, sihir, tenung, tumal, gula-gula, roh mimpi buruk, dipadamkan kuasai darah Allah Yesus Kristus. Berikan kami tidur yang nyenyak di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sekali, amin. Ya, saksikan besok makna Biku Sion yang ke-36. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.